Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fauziah Tusifa dan Anda akan menyaksikan laporan kami dari SMA Negeri 1 Kesesi. Hari ini, Senin 11 November 2024, kami akan membawa Anda ke dalam dunia kantin sekolah yang seringkali menjadi tempat favorit bagi siswa untuk membeli makanan siang atau sekedar camilan. Namun di balik itu semua, ada cerita menarik tentang bagaimana para penjual kantin berusaha menyediakan pilihan makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga sehat bagi para siswa. Kami akan berbicara dengan Om David, salah satu penjual kantin di sini. Mari kita simak wawancara kami dan temui tantangan serta inovasi yang dilakukan di kantin sekolah ini. David, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak penjual di kantin sekolah ini? Oh ya, selamat pagi teman-teman. Ini kita pengalaman selama jualan di sini itu ya mesti banyak suka dukanya teman ya. Banyak sukanya lah ya. Sukanya itu kita jualan sambil ya bisa bercanda-canda sama teman-teman sekolah, anak-anak sekolah, terus juga lingkungannya baik, ramah, teman-teman kantin juga baik-baik. Pengalamannya banyak kan yang menyenangkan lah. Apa saja jenis makanan yang biasanya paling banyak diminati siswa di kantin Bapak? Ya ini kan kantin 6 ya, kantinnya Bu Ajeng terutama. Untuk makanan kan kita terutama untuk makanan berarti ini bakso cuanki itu kayaknya yang paling favorit untuk anak-anak di sini ya, untuk kantin ini. Untuk kantin ini terutama itu paling cuanki sama somai, saya kira itu. Bagaimana cara Bapak menarik minat siswa untuk memilih makanan yang lebih sehat? Oh ya, makanan yang lebih sehat terutama kan kita pembelinya adalah anak-anak sekolah. Jadi saya sama Bule ini terutama mengkombinasi antara makanan yang sehat tapi juga harus menarik sama anak-anak, karena anak-anak kan juga lihat makanan itu itu menarik. Jadi anak-anak tetap beli di kita, tapi kita kombinasi dengan makanan-makanan yang tetap makanan sehat dengan cara kita hadirkan sayuran, kita meminimalisir penyedap, terus kita gunakan bahan-bahan yang fresh, yang baru, yang bagus gitu. Terakhir, apa harapan Bapak untuk kantin sekolah ini di kedepannya? Harapan omnya ya, harapan saya untuk kantin ini ya semoga tetap jalan kantinnya, terus kita semua kantin di sini semakin baik. Demikian wawancara kami dengan Bapak David, penjual kantin di SMA Negeri 1 Kesesi yang telah berupaya untuk memberikan pilihan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa. Meskipun tantangan dalam memproduksi siswa tentang pola makanan sehat, masih ada inovasi dan komitmen Bapak David untuk menyajikan makanan yang bermanfaat terus berjalan. Semoga cerita ini menginspirasi kantin-kantin sekolah lainnya untuk lebih peduli dengan kesehatan para siswa. Saya Fauziah Tusifa dan saya Ajeng Dwi Putri melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Kesesi. Kembali ke studio. Selamat siang pemirsa, kita tahu bahwa keamanan di lingkungan sekolah adalah hal yang sangat penting untuk kenyamanan dan ketenangan para siswa di staf dalam beraktivitas. Sosok yang tak pernah lelah menjaga keamanan terutama di lingkungan sekolah kita ini yakni penjaga pos satpam. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan beliau yang mengetahui lebih dalam tentang peran, tantangan, serta cerita di balik tugasnya sebagai penjaga keamanan sekolah. Yuk kita simak bersama. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Satpam SMA Negeri 1 Kesesi. Dengan Bapak siapa? Hendri Nopsi Purnama.
Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Anda sebagai petugas keamanan di sekolah ini? Tugas kami di sini yang utama saya meliputi menjaga keamanan lingkungan sekolah, memastikan setiap siswa, guru, dan staf aman selama berada di sekolah, serta mengawasi keluar masuknya orang di lingkungan sekolah. Bagaimana prosedur keamanan di sekolah ini untuk memastikan keselamatan siswa, guru, dan staf lainnya? Kami melakukan pemeriksaan rutin di area sekolah, memantau CCTV, dan memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke lingkungan sekolah memiliki izin. Seperti itu. Oke. Adakah langkah-langkah khusus yang diambil saat jam masuk dan pulang sekolah? Ya, pada saat jam masuk dan pulang, kami meningkatkan pengawasan di gerbang untuk memantau lalu lintas kendaraan dan memastikan anak-anak keluar dengan aman, terutama yang dijemput orang tua atau transportasi umum. Seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi situasi darurat seperti kebakaran atau gempa? Kalau masalah itu dari kami memiliki prosedur evakuasi yang sudah dilatih, termasuk jalur evakuasi yang ditentukan dalam situasi darurat. Kami membantu mengarahkan siswa dan staf ke tempat aman dan bekerja sama dengan pihak terkait. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjaga keamanan di lingkungan sekolah? Beberapa tantangan termasuk mengelola orang tua atau tamu yang kadang sulit mematuhi prosedur, serta siswa yang suka keluar area tanpa izin, seperti itu, Pak. Setelah berbincang dengan beliau, petugas Satpam, semakin terlihat pentingnya peran seorang petugas keamanan di sekolah. Tidak hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para siswa, guru, dan seluruh staf sekolah. Dalam tugas sehari-hari, petugas Satpam memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan dengan lancar dan tertib, serta siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Dengan dedikasi yang tinggi, petugas keamanan menjadi sosok penting dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mereka adalah garda terdepan yang senantiasa menjaga agar lingkungan sekolah tetap aman sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan penuh keceriaan. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat 15 November 2024. Pemirsa, saya Rizka Amalia dan rekan Saya Ajeng Dwi Syaputri. Hari ini kami akan membahas topik yang menarik dan penting untuk kita semua. Dalam program ini, kami akan mengadakan wawancara bersama narasumber dari pihak perpustakaan, yaitu Bapak Hadi. Kita akan mengupas tuntas mengenai seputar perpustakaan dan mendengar langsung pandangan serta informasi penting yang akan disampaikan. Langsung saja kita simak wawancaranya. Selamat pagi Bapak Hadi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Saya akan bertanya, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana Anda bisa bekerja menjadi kepala perpustakaan di sekolah ini? Ya, latar belakangan saya sebenarnya guru bahasa Inggris itu ya, guru bahasa Inggris. Tapi karena diberi tugas tantangan untuk menjadi kepala perpustakaan, nah, saya siap melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Apa saja tugas utama yang Bapak lakukan setiap hari di perpustakaan sekolah? Ya, yang pertama yaitu membuat program kerja, kemudian manajemen perpustakaan baik peminjaman atau pengembalian buku, kemudian sirkulasi buku seperti itu. Bagaimana Bapak memilih buku atau bahan bacaan yang akan ditambahkan ke koleksi perpustakaan? Kalau buku pelajaran kan itu sesuai dengan kurikulum ya, itu dari pemerintah, biasanya anjuran dari pemerintah untuk memilih buku yang sesuai dengan kurikulum. Misalnya kurikulum Merdeka, sekarang kurikulum Merdeka ya harus sesuai dengan bukunya. Kemudian kalau buku bacaan yang referensi, baik fiksi atau non-fiksi, misalnya novel-novel itu ada permintaan dari siswa-siswa itu ya. Kita mendata siswa pengennya buku apa, novel apa, seperti itu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengelola perpustakaan sekolah? Ya,
Yang pastinya fasilitas ya, fasilitas karena belum lengkap, kemudian untuk melayani para siswa untuk meminjam buku misalnya pengunjungnya banyak, kita belum bisa mengcover itu tempatnya karena tempatnya belum mencukupi seperti itu. Bagaimana Bapak mengajak siswa untuk lebih tertarik membaca dan menggunakan fasilitas perpustakaan? Ya, sekolah kan punya program pembiasaan ya, literasi ya. Jadi gerakan literasi sekolah itu. Jadi setiap anak itu pasti punya kewajiban. Nanti ada tugas, ini kan ada di minggu kedua ya kelihatannya ada gerakan literasi. Jadi setiap anak nanti dituntut untuk menyelesaikan bacaan berapa judul seperti itu. Perubahan apa yang Anda rasakan di perpustakaan sekolah ini selama beberapa tahun terakhir? Yang pastinya kemajuan itu sudah ada ya. Dari fasilitas yang dulunya tidak ada televisi untuk pembelajaran, sekarang sudah ada. Kemudian AC-nya juga sudah ada. Kemungkinan nanti untuk kedepannya akan ada penambahan sarana prasarana seperti itu. Setelah berbincang dengan Kepala Perpustakaan yaitu Bapak Hadi, semakin jelas bahwa peran seorang penjaga perpustakaan di sekolah sangatlah penting dalam mendukung kegiatan literasi dan pembelajaran siswa. Tidak hanya menjaga ketertiban dan kelengkapan koleksi buku, tetapi juga membantu siswa menemukan bahan bacaan yang mereka perlukan serta menginspirasi mereka untuk gemar membaca. Dengan dedikasi dan komitmen penjaga perpustakaan seperti Bapak Hadi, perpustakaan sekolah terus berperan sebagai sumber ilmu dan inspirasi bagi generasi muda. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, melainkan jendela dunia yang membantu siswa perkembangan secara intelektual dan karakter.